Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 25 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menghadapi Ketidakadilan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 1 ayat 13 sampai dengan ke-14. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami melakukan perkara yang benar namun diperlakukan dengan tidak benar, maka itu adalah ketidakadilan. Kami ingin belajar dari terang kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau seseorang dipenjarakan karena mencuri, kalau seseorang dipenjarakan karena kemudian melakukan penipuan, kalau seseorang dipenjarakan karena melakukan pembunuhan, kalau seseorang dipenjarakan karena melanggar hukum-hukum yang lain, yang semua orang sepakat bahwa tindakan itu adalah tindakan yang keliru, ancaman teroris itu adalah kejahatan, korupsi, kolusi itu adalah kejahatan. Tetapi tatkala kita berbuat kebenaran lalu kemudian kita dipenjarakan, apa reaksi yang kita akan ucapkan baik kepada manusia maupun kepada Tuhan? Kita akan berteriak, ini ketidakadilan. Seseorang tatkala berbuat benar justru dipenjara, bukan karena berbuat jahat. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Melakukan kebenaran dengan menyampaikan kebenaran firman Allah sebagai rasul Tuhan. Dan bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, Paulus menjadi seorang rasul, menjadi alat di tangan Tuhan yang sedang mengerjakan perkara-perkara yang Tuhan mintakan kepada Paulus dan sedang melakukan perkara kebenaran. Kebenaran menurut Allah, kebenaran menurut Paulus ternyata tidak sama dengan kebenaran menurut manusia. Kita tahu dengan jelas apa yang firman Tuhan katakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Peristiwa Paulus dipenjarakan karena Kristus, karena menyebarkan kebenaran tentang kerajaan Allah yang bertentangan dengan kepentingan penguasa di masa Paulus, kerajaan Roma. Itu dianggap justru adalah tindakan melawan hukum, tindakan melakukan sesuatu yang sifatnya pidana pada waktu itu. Jadi yang benar menurut Allah itu belum tentu benar menurut manusia. Tindakan mengabarkan Injil sebagai sebuah pelanggaran, tindakan mengabarkan tentang Kristus sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias yang dijanjikan, itu dianggap mengganggu kepentingan dari para penguasa yang ada. Sehingga orang-orang yang mengikuti ajaran Paulus yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka menjadi kurang lagi mengikuti apa yang diinginkan oleh kerajaan Roma, tetapi mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah, oleh kehendak Allah. Disinilah kemudian timbul perbedaan keinginan. Dan tentunya tatkala berbeda keinginan dengan para penguasa, maka kita sebagai orang yang jauh lebih lemah daripada penguasa. Penguasa memiliki semua kelengkapan akses. Mereka punya senjata, mereka punya prajurit, mereka punya tentara, mereka punya kuasa, mereka punya pengaruh. Kalau kita tidak menurut apa yang dikatakan oleh mereka, maka itu dianggap tindak kejahatan. Maka kita akan dipenjarakan. Itu yang dialami oleh Paulus. Dipenjarakan karena kebenaran. Di dalam hal ini sahabat seperjalanan, ada banyak pengalaman dan sharing yang disampaikan oleh jemaat yang saya kenal, pendengar sahabat seperjalanan. Pak Pendeta, mengapa Tuhan tidak adil? Bukan aku yang berbuat jahat, tetapi orang lain yang berbuat jahat, tetapi aku justru diperlakukan tidak adil. Ada pembagian harta warisan di mana yang lain dapat, dia tidak. Ada kemudian pertemanan, persahabatan. Tatkala kita sedang dalam keadaan kelimpahan, orang tersebut bisa mendapatkan keuntungan manfaat dari kita, maka dia bersahabat. Namun setelah kemudian dia berjalan sendiri, bahkan mungkin seluruh akses yang kita punya, relasi yang kita punya, barang-barang yang kita punya untuk dititipkan dijual oleh yang bersangkutan, dibawa lari. Lalu kemudian membuat cerita-cerita fitnah yang disampaikan kepada kita. Bukankah ini perbuatan baik yang dibalas dengan kejahatan? Dan kita akan berteriak, ini adalah ketidakadilan. Sahabat seperjalanan, kita mencari keadilan kepada siapa? Kalau keadilan kepada dunia ini, kalau keadilan kepada manusia yang di dalam dunia ini, mereka bukan Tuhan. Bahkan setiap manusia dalam kehidupannya
Yang paling utama yang dibawa oleh dirinya, baik secara individu maupun kelompok, adalah kepentingan. Kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Maka karena itu kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, dia hanya memikirkan kebaikan buat diri sendiri. Tatkala satu orang atau sekelompok orang hanya memikirkan kebaikan buat dirinya sendiri, dia tidak akan memikirkan kebaikan buat orang lain. Tatkala yang bersangkutan tidak memikirkan kebaikan buat orang lain, maka akan dilakukan bukan kebaikan buat orang lain. Kejahatan, tipu muslihat, fitnah, merugikan, menipu, menusuk dari belakang, orang yang kacang lupa kulitnya, kita akan mengalami semuanya itu. Bahkan sewaktu kita berbuat baik, kita dituduh. Banyak kasus-kasus pengadilan, orang-orang baik dipenjarakan karena prosedur hukum dan proses hukum yang cacat. Mengapa cacat? Apakah mereka tidak bisa membuktikan? Sebagian karena tidak bisa membuktikan. Tapi sebagian lagi adalah karena adanya unsur-unsur permainan di dalam diri manusia sendiri dalam keberdosaannya. Seseorang masuk di dalam sebagai pegawai pemerintahan, seseorang masuk baik sebagai yang terjun di dalam bisnis-bisnis keluarga. Kita yang berkapasitas tidak direkrut, tetapi yang tidak berkapasitas karena punya relasi, karena punya koneksitas, karena punya hubungan, mereka lah diterima bukan karena berkapasitas, tapi karena punya hubungan. Sementara kita yang berkapasitas ditendang, diasingkan, dibuang, dirugikan. Itulah manusia. Sehingga kalau teriakan kita itu meminta keadilan ke dalam dunia ini, meminta keadilan kepada suami, kepada istri, mertua, mantu, teman kerja, teman bisnis, sahabat lama, maka kita akan dikecewakan. Dunia ini tidak sempurna. Manusia ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang orientasi hidupnya adalah tentang diriku, diriku, dan diriku. Bagaimana mungkin punya waktu untuk memperhatikan dirimu? Namun sewaktu engkau mencari keadilan di hadapan Tuhan, Tuhan adil akan mengadili semua pihak termasuk diri kita. Dia akan menegakkan keadilan itu sampai kepada waktunya. Sehingga bagaimana kita menghadapi ketidakadilan? Biarlah apa yang firman Tuhan katakan. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Kalau yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan, kalau yang kita kerjakan adalah sesuai dengan firman Allah, kita tidak pernah akan takut. Karena penilaian tentang baik buruk tentang siapa kita adalah dari Allah sendiri dan bukan dari manusia. Karena penilaian manusia, baik pujian ataupun kemudian kritikan, itu sifatnya semua berorientasi kepada keberdosaan manusia, kepentingan mereka sendiri. Mari sahabat seperjalanan, apapun bentuk ketidakadilan yang kita terima selama hidup kita, jangan meminta keadilan kepada manusia, jangan meminta keadilan kepada dunia ini, tetapi mintalah keadilan kepada Allah yang Sang Maha Adil dalam kekudusan, dalam kebenaran, yang menguji hati setiap manusia. Kalau hatimu tulus, hatimu sungguh-sungguh, hatimu bersih, motifmu jelas, melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, namun engkau dipenjarakan, engkau dirugikan, jangan kecewa. Tuhan tahu dan akan menjadi pembela, penolongmu yang maha sempurna. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, keadilan akan Tuhan nyatakan. Tatkala kita menghadapi ketidakadilan, tetap kuat, tetap tabah, tetap sabar. Amin.